Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Semoga kasih dan kesetiaan Tuhan nyata atas kita, juga untuk saudara-saudara semua. Saudara, kita akan bersama belajar tentang formula kesehatan di dalam firman Tuhan. Formula kesehatan dalam firman Tuhan pada bagian yang ketiga pada saat ini. Yang pertama, kita sudah membahas bagaimana doa kepada Gaius, kesehatan yang lengkap, tapi juga spiritual yang sehat, mental yang sehat. Lalu kita juga kemarin sudah membahas tentang janji Tuhan yang diberikan kepada Nabi Yeremia, bahwa Tuhan itu memberi kesehatan, kesembuhan, bahkan kesejahteraan dan juga ketentraman. Nah, hari ini kita akan melengkapi dengan membaca firman Tuhan dari surat Paulus pada jemaat di Tesalonika. Surat Paulus yang kedua, yaitu 2 Tesalonika. Mari kita baca. Yang pertama adalah pada 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Dan yang kedua adalah 1 Tesalonika 5 pada ayat yang ke-23. Mari kita baca terlebih dulu 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Yang demikian sabda Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada bacaan 2 Tesalonika 1 ayat 3, Paulus mengungkap bahwa dia bersyukur, bahkan dikatakan wajib bersyukur kepada Allah. Karena kamu, ayat 3, alasannya adalah imanmu makin bertambah, kasihmu makin teguh. Saudara, yang membahagiakan seorang hamba Tuhan adalah jika jemaat yang dilayaninya itu imannya makin kuat dan kasihnya makin kokoh. Itu juga yang dirasakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan di situ, aku wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Patut demikian, karena imanmu makin bertambah, kasihmu makin kuat. Nah, saudara, ini penting. Sebab menjelang kedatangan Tuhan yang kedua pada masa akhir zaman,
menjelang kiamat, maka tantangan dan godaan makin berat. Tantangan bisa berwujud apa aja, termasuk kesengsaraan, sakit, penyakit, tapi juga dari sesama. Nah, kita baca pada ayat 23 ini menarik, saudara. Doa Paulus, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Untuk bisa imannya kuat, untuk bisa kasihnya makin teguh kokoh, maka harus sehat. Di sini dikatakan roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu rohani, spiritual, jiwa itu mental, tubuh itu fisik. Jadi orang beriman harus berupaya untuk rohnya sehat. Maka kita bersama-sama merenungkan senantiasa firman Tuhan. Program renungan hari ini dibuat untuk kepentingan itu, supaya rohku, rohmu, roh kita sehat. Roh yang disebut pertama. Yang kedua adalah mental atau jiwa. Jiwa. Jangan sampai tidak lengkap. Karena apa? Jiwa yang sehat ini juga menopang. Maka belajarlah untuk memelihara kesehatan jiwa. Bedanya kalau roh itu tentu firman Tuhan, kalau jiwa itu menyangkut rasa seni, sosial, dan seterusnya. Tapi yang ketiga, tubuh. Jangan sampai kita punya roh sehat, jiwanya sehat, tapi tubuhnya tidak. Maka disebut yang ketiga adalah tubuh. Kita makan asupan makanan minuman yang sehat. Kita gerak badan, lakukan aktivitas yang sehat. Setiap hari diatur supaya kita tetap sehat. Nah, kesehatan roh, jiwa, dan tubuh itu yang membuat nanti dalam kasih dan penyertaan Tuhan membuat imannya kuat dan kasihnya makin kokoh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya saya mengajak untuk ini. Ya, kemarin ada pengalaman. Ada warga Kristiani yang dipanggil Tuhan. Dan keluarganya sederhana, juga ini mendadak. Tapi yang menarik adalah kekompakan dari sekitar, baik yang warga gereja maupun bukan, kemudian kerjasama yang kompak, dan itu menggembirakan. Karena apa? Semuanya menjadi lancar. Saudara, orang yang rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, itu akan mampu melakukan hal-hal yang sehat. Tapi kalau orangnya tubuhnya sehat, jiwanya tidak, yo ora. Yang lain bergerak, yo meneng malah pergi, atau ndelik, atau lungo. Ya, karena apa? Karena jiwanya tidak sehat, ketakutan. Nah, itu yang kemarin terjadi luar biasa. Semuanya kompak dan kemudian terselesaikanlah semua. Roh sehat, jiwa sehat, tubuh sehat. Sumbernya adalah Allah, damai sejahtera yang menguduskan. Allah, sumber damai sejahtera yang menguduskan kita. Saudaraku, hari ini saya mengajak, mari satukan hati. Mari kita hadapi kehidupan dengan dinamika, kesulitan, persoalan, masalah yang macam-macam.
Ada soal sakit penyakit, ada soal ancaman penyakit, ada soal resesi ekonomi, ada soal anak, ada soal ini tetangga, ada soal pekerjaan, ada macam-macam, saudara. Saya mengajak, mari kita bertaut pada Allah. Mari saya dan saudara diingatkan oleh sabda Tuhan hari ini. Mari kita belajar untuk memohon kekuatan, karena sumbernya di sana. Dan mari bersama berserah. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah supaya kami mampu untuk sehat secara roh, jiwa, tapi juga tubuh. Berkatilah ya Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami. Biarlah di tengah kesulitan, persoalan, dan masalah, kami tetap meyakini kasih Tuhan, harapan kepada Tuhan, dan roh kami sehat. Biarlah kami tidak terancam karena kami tenang dan kami waspada, tapi kami tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga jiwa kami menjadi sehat juga. Dan memelihara kehidupan sehingga tubuh kami sehat. Tolonglah ya Tuhan. Dan bimbinglah kami semua untuk di tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan, kami tidak menjauh, tapi mohon tuntunan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Allah, sumber kekuatan kami, di dalam Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.